Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia. Perkenalkan, nama saya Nanang Mardianto, Sarjana Pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Telogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah koneksi antara materi-materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Soradi atau yang sering kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan, dan peran sekolah taman siswa sejak berdiri pada tahun 1922. Pendidikan adalah tempat bersemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau juga diwariskan. Ada 6 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang telah mereka lihat dan apa yang mereka telah rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam, potensi, bakat, dan kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Karena pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berkembang. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur, berbunga, kemudian berbuah. Petani juga dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan dari kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menelaah garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga yang luhur. Alam budaya Bali dikenal adanya Trihita Karana, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Keenam, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu
anak menjadi selamat dan bahagia. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak atau siswa harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid menjadi kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Dari apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu 1. Niat siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Dalam pelajaran yang saya lakukan, saya sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang peserta didik inginkan. Saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan harus bisa tertib, duduk rapi, diam dengan pandangan yang berpusat pada guru. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari perilaku dan pemikiran saya adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa atau peserta didik dan dalam pembelajaran. Saya sangat optimis. Ada mimpi dan cita-cita dalam anak setiap saat mereka datang ke sekolah. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi, minat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus bisa melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, profil siswa, gaya belajar siswa. Jadi kita bisa menarik sebuah kesimpulan metode belajar seperti apa yang mereka inginkan, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model, atau metode seperti cooperative learning, inquiry, discovery, problem-based learning, maupun project-based. Kita menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, dan komik, maupun sebuah internet. Proses pembelajaran seharusnya dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak. Berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan lebih banyak belajar tentang teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter seperti kedisiplinan dan kerjasama,
tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Dan selanjutnya, menumbuh kembangkan pendidikan berkarakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat, memberikan kata-kata yang sopan, memberi pujian, meminta maaf jika melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1 IPS 1. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.